record. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengingatkan kepada kita insan beriman agar senantiasa menjalankan ibadah puasa pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yakni bulan yang hari ini telah kita sedang kita lewati, bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Pon TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan suci Ramadan telah kita lalui, setidaknya sudah sekian hari. Sudah seyogyanya kita untuk mengisi bulan-bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang meningkatkan amal soleh, yang kelak menjadikan kita sebagai insan bertakwa, muttaqin. Bukan hanya sekedar menyelesaikan hari demi hari, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Jika yang sudah berkeluarga, menahan berhubungan dengan pasangan yang halal. Namun ada tujuan yang lebih mulia dari aktivitas-aktivitas selama bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan, gelar muttaqin yang hendak kita raih. Hadirin pemirsa Pon TV yang berbahagia, bulan suci Ramadan diwajibkan di dalamnya untuk menunaikan ibadah puasa. Namun demikian, sebagai insan beriman, ibadah-ibadah lain senantiasa harus kita tingkatkan pula sebagai bentuk tambahan amal soleh, tambahan pahala, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yakni perbanyak ibadah solat. Yang hari demi hari mungkin saja kita abai dengan solat, kita abai dengan ibadah solat, kita tidak kita tunaikan walaupun bolong-bolong. Bahkan ada yang tidak menunaikan. Sudah seyogyanya pada bulan suci Ramadan, ibadah solat kita lebih fokuskan. Bukan hanya yang fardu saja, namun ibadah solat yang sunnah pun senantiasa kita kerjakan. Setidaknya ada ibadah solat yang bergandengan dengan ibadah solat sunnah yang bergandengan dengan ibadah solat fardu. Misal, ibadah solat sunnah rawatib 12 rakaat bisa kita kerjakan untuk menggandeng ibadah solat fardu yang selama ini. Ada juga ibadah-ibadah solat yang terpisah dari ibadah solat fardu, yakni ibadah solat sunnah tahiyatul masjid misalnya, dan ibadah-ibadah solat sunnah lain. Selain itu, kita dapat meningkatkan amal soleh dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sudah seyogyanya hari demi hari dalam bulan suci Ramadan kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca teksnya, membaca terjemahannya, memahami isinya, mentadaburinya, itu yang menjadi lebih utama. Ibadah yang berikutnya yakni kita perbanyak untuk bersedekah, berinfak. Bisa saja dengan berbagi makanan, membuat makanan sederhana, makanan ringan, makanan kecil misalnya. Atau jika berhalang untuk membuat kita membeli, kita bagi ke sanak saudara, kita bagi ke tetangga di sisi kiri kanan depan belakang rumah misalnya. Nah, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memperbanyak pahala pada bulan suci Ramadan. Nah, namun untuk itu ada ibadah yang tentu tidak kalah penting sebagai upaya untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sungguh telah Allah janjikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan
yaltamisul fihi ilman saharallahu tarikan ilal jannah. 14 abad yang lalu telah keluar dari lisan hamba Allah yang mulia, mengingatkan kita semua bahwa siapa saja dari kita yang menuntut ilmu, berjalan menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah dijanjikan baginya kemudahan untuk menuju meniti jalan-jalan untuk ke surga. Demikian betapa besar akibat atau pahala yang diberikan kepada setiap orang yang menuntut ilmu. Pada hari ini banyak tempat, banyak waktu, banyak kelapangan yang bisa kita miliki. Nah, kita bisa hadir di majelis-majelis ketika menjelang solat tarawih, majelis-majelis setelah solat tarawih, majelis-majelis setelah solat subuh misalnya. Okey, Anda tidak sempat untuk itu, maka kita bisa untuk membuka apa yang hari ini kita pegang terus-menerus, smartphone kita. Kita buka smartphone, kita buka ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz ternama. Atau kita bisa mendengar dari radio. Kita bisa membaca dari buku, baik cetak maupun buku yang online yang hari ini mudah sekali untuk kita dapatkan. Demikianlah cara-cara yang dapat kita tempuh untuk senantiasa berusaha untuk memperkaya ilmu. Karena orang yang berilmu, dia akan semakin besar keinginannya untuk beramal soleh, semakin jelas tujuan dari hidupnya dan ibadah-ibadahnya. Bukankah dengan ilmu hidup lebih mudah? Demikianlah nasihat yang dulu barangkali pernah kita dengar. Pemirsa Pon TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, setiap insan yang berusaha untuk menuntut ilmu senantiasa digandengkan dengan begitu banyak persoalan. Nah, menuntut ilmu itu perbuatan yang memang kedengarannya memang mudah, tapi pada dasarnya ketika dilaksanakan begitu sulit, banyak sekali tantangan. Nah, para ulama memberikan nasihat kepada kita, wahai penuntut ilmu, ketika dapat kesusahan, ketika dapat kesulitan dalam menuntut ilmu, maka jangan mudah untuk berputus asa. Jangan mudah untuk segera mundur. Sungguhnya kesulitan demi kesulitan itulah nanti yang akan menjadi sebab kemudahan kita untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpesan kepada kita senantiasa tegar, kuat, dan optimis menuntut ilmu, bahwa apa yang sedang diikhtiarkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.